Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nasron Asisa dengan NIM H06-24005. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sterilisasi sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium saya, yaitu Ibu Ayu Indayanti Ismail, SSI, MSI. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu tentang sterilisasi. Sebelumnya, teman-teman sudah ada yang tahu sih apa itu sterilisasi? Jadi, sterilisasi adalah proses menghilangkan atau membunuh semua bentuk mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, jamur, maupun spora, pada objek atau permukaan tertentu, sehingga menghasilkan kondisi bebas dari kontaminan hidup. Sterilisasi sangat penting dalam bidang medis, laboratorium, dan industri makanan untuk mencegah adanya infeksi, kontaminasi, serta memastikan keamanan dan kualitas produk. Nah, adapun metode yang digunakan pada sterilisasi dikategorikan menjadi dua kategori utama, yaitu metode fisik dan metode kimia. Metode fisik terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu metode autoklaf atau panas bertekanan. Pada metode ini menggunakan panas uap bertekanan biasanya 121 derajat Celcius pada 15 PSI untuk membunuh mikroorganisme termasuk spora bakteri. Metode ini digunakan untuk mensterilkan alat bedah, media kultur, dan bahan-bahan yang tahan panas. Selanjutnya metode yang kedua yaitu oven sterilisasi atau panas kering. Pada metode ini, sterilisasi dengan udara panas pada suhu 160 derajat sampai 180 derajat Celcius selama 1-2 jam. Metode ini cocok untuk mensterilkan alat-alat berbahan logam dan gelas yang tidak dapat terpengaruh oleh panas tinggi. Kemudian metode yang ketiga ialah filtrasi. Filtrasi digunakan untuk menyaring mikroorganisme dari cairan atau gas, seperti larutan yang tidak tahan panas. Filtrasi memakai saringan dengan pori-pori mikroskopis untuk menangkap mikroba. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode yang keempat, radiasi. Pada metode ini menggunakan sinar UV atau radiasi ion seperti sinar gamma untuk menghancurkan DNA mikroorganisme. Metode ini juga cocok untuk sterilisasi benda yang tidak tahan panas. Kemudian kita masuk pada metode kimia. Nah, metode kimia terdiri dari 2 jenis yaitu disinfektan dan gas etilen oksida. Yang pertama, disinfektan menggunakan zat kimia seperti alkohol, fenol, maupun hipoklorit untuk menghancurkan mikroorganisme pada permukaan benda. Disinfektan biasanya tidak efektif untuk membunuh spora, jadi disinfeksi lebih cocok untuk sterilisasi area kerja atau alat-alat yang tidak tahan panas. Kemudian metode kimia yang kedua yaitu gas etilen oksida digunakan untuk mensterilkan alat yang tidak tahan panas dan kelembapan seperti plastik dan karet. Gas ini dapat membunuh semua mikroorganisme termasuk spora. Selanjutnya yaitu cara menggunakan disinfektan untuk sterilisasi. Tahap yang pertama atau langkah yang pertama yaitu mempersiapkan permukaan atau alat yang akan didisinfeksi sudah bersih dari kotoran, debu, atau bahan organik lain karena kotoran bisa mengurangi efektivitas disinfektan. Kemudian langkah yang selanjutnya, pengaplikasian dengan cara menyemprotkan atau mengoleskan disinfektan secara merata pada permukaan. Gunakan kain bersih maupun alat penyemprot untuk mengaplikasikannya. Kemudian, waktu kontaknya, biarkan disinfektan bekerja selama waktu yang dianjurkan, biasanya 5-10 menit agar mikroorganisme telah mati. Kemudian langkah terakhir yaitu bilas atau lahap alat yang telah dikenakan disinfektan. Nah, seperti hipoklorit, bilas permukaan dengan air bersih setelah waktu kontak. Alkohol biasanya tidak memerlukan pembilasan karena cepat menguap. Selanjutnya, yaitu cara menggunakan Bunsen burner untuk sterilisasi. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama, mempersiapkan alat, yaitu nyalakan Bunsen burner dan pastikan api berwarna biru, karena api biru memiliki suhu yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya,
Sterilisasi instrumennya yaitu pegang instrumen logam seperti pinset, loop inokulasi, atau jarum inokulasi di atas senjata api hingga ujung instrumen berpijar merah. Hal ini memastikan bahwa semua mikroorganisme pada instrumen telah mati. Langkah terakhir yaitu melakukan pendinginan. Biarkan instrumen dingin di udara atau di dalam kultur steril untuk menghindari cedera atau merusak bahan yang disentuh. Hindari juga meniup atau menyentuh instrumen saat mendinginkannya untuk mencegah kontaminasi ulang. Nah, selanjutnya cara menggunakan autoclave untuk sterilisasi. Yang pertama, mengatur alat. Letakkan bahan-bahan yang akan disterilkan di dalam autoclave seperti alat bedah, media kultur, atau benda yang tahan panas dan tekanan. Jangan terlalu penuh agar uap panas dapat tersebar dengan rata. Langkah selanjutnya yaitu mengatur suhu dan tekanan. Atur autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 Pascal per inci persegi selama 15-20 menit untuk sterilisasi standar. Durasi dapat berbeda tergantung pada jenis bahan yang disterilkan. Kemudian langkah terakhir ialah pendinginannya, yaitu setelah waktu selesai, tunggu sampai tekanan di dalam autoclave turun, lalu buka tutup dengan hati-hati untuk mencegah cedera akibat uap panas yang tersisa. Lalu biarkan bahan dingin sebelum diambil. Selanjutnya, cara menggunakan oven untuk sterilisasi atau panas kering. Juga terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengaturan alat. Tempatkan alat logam atau gelas di dalam oven dengan susunan yang tidak terlalu rapat, agar udara panas dapat merata. Selanjutnya, atur suhu dan waktunya. Suhu oven pada 160-180 derajat Celcius selama 1-2 jam, tergantung pada jenis material yang disterilkan. Durasi yang lebih panjang kadang diperlukan untuk benda yang lebih besar maupun lebih banyak. Kemudian pendinginannya, yaitu setelah selesai, matikan oven dan biarkan alat di dalamnya hingga suhu turun ke tingkat aman untuk diambil. Hati-hati saat mengambil alat dari oven karena dapat menyebabkan luka bakar. Setelah penjelasan dari saya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Setiap metode sterilisasi di atas memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada jenis bahan yang disterilkan dan tujuan penggunaannya. Autoclave dan oven lebih cocok untuk bahan tahan panas, sementara disinfektan dan radiasi lebih cocok untuk bahan yang tidak tahan panas atau berukuran besar. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai sterilisasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sterilisasi merupakan proses yang sangat penting agar lingkungan dan peralatan laboratorium kita bebas dari mikroorganisme yang berpotensi untuk membahayakan kesehatan. Melalui berbagai metode sterilisasi yang ada, diharapkan kita dapat menjaga standar kebersihan dan keamanan, khususnya dalam lingkungan laboratorium dan fasilitas kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Ayu Indayanti Ismail, SSI MSI, selaku dosen pengampu, dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.